Oke guys, welcome to back my channel. Nah, kali ini ya kita akan bercerita tentang asal muasal lahirnya kuntilanak. Di tahun 1950 itu tepatnya di Keraton Jogja ya, hiduplah dua orang doroh, yaitu Cokrokusumo dan Brotoseno. Nah, dua doro tersebut itu sedang merebutkan kekuasaan ya guys ya, yaitu Loji Pusaka, yang pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan Cokrokusumo karena kecerdasannya dan juga cara liciknya, sehingga Brotoseno pun diusir dari keraton. Di sisi lain itu ketika Ndoro Cokrokusumo merayakan ya hari kemenangannya, itu kan menyewa tari ronggeng sama adat-adat sana ya. Ketika itu ada salah satu di antara sindenya itu cantik sehingga membuat Cokrokusumo birahinya bangkit ya, dan menyukai ronggeng tersebut. Dan singkat cerita, sinden yang cantik tersebut diajak masuk ke rumah Cokrokusumo ya, di istananya atau keratonnya, diperkaos guys, sehingga membuatnya hamil, yang mana wanita tersebut bernama Kanti. Tapi Ndoro Cokrokusumo ini nggak mau nerima kenyataan ini ya, sehingga menfitnah Kanti, si penyanyi ronggeng yang cantik itu mengandung anak setan guys. Dan dia dikurung di sebuah kandang sapi sehingga dia tidak terawat, kusut, kusam, dan gila guys. Mungkin karena stres ya oleh perbuatan Cokrokusumo ini. Dan kemudian Pak Lurah pun kasihan dengan Kanti tersebut, sehingga memanggil Ndoro Brotoseno untuk menolong Kanti ya, yang pada akhirnya Ndoro Brotoseno mau menolong dan membawa Kanti pulang. Tapi ya guys ya, Ndoro Brotoseno ini tidak semata-mata itu baik. Dia menolong Kanti karena ada tujuan tersendiri. Ya, Kanti yang malang ya, setelah lepas dari mulut harimau kini masuk ke dalam mulut buaya. Oke, setelah itu ya si Brotoseno ini memandikan Kanti. Tapi memandikannya aneh guys, karena dia memakai kembang 7 rupa. Setelah memandikan Kanti, si Brotoseno ini mengambil gaun merah dan dipakaikan di Kanti. Setelah memakaikan gaun merah, ditempatkan di sebuah ruangan atau sebuah kamar, yang di situ di depannya ada cermin. Nama cerminnya yaitu Pengilot Kembar. Setelah saya searching, ternyata cermin Pengilot Kembar itu cermin antek-antek Mangkujiwo ya, cermin dimana dia memunculkan kuntilanak. Oke, lanjut kepada ceritanya. Setelah itu dipasung kembali si Kanti ini, lalu dia memakai bangkai tikus, diambil jeroannya, terus kakinya Kanti yang dipasung itu kan keluar darah, itu diambil, diperes, dijadikan satu, terus sedikit resep Krabby Patty ya. Akhirnya ya dibuatlah menu rice jeroan tikus, dan akhirnya dimasukkan ke mulut Kanti, dipaksa. Jadi si Kanti ini sebenarnya nggak mau makan guys, tapi ya dipaksa. Lama kelamaan akhirnya Kanti makin jadi guys, lebih kasihan lagi karena kakinya udah sangat sakit, terus dia udah nggak terawat, sehingga dia berteriak setiap harinya guys. Kemudian ada nih pembantu dari Brotoseno, yaitu kita sebut namanya Sadi ya. Dia yang pengikut Brotoseno yang paling lama, yang paling setia, sehingga apapun yang dilakukan Brotoseno itu didukung dan dibantu oleh Sadi ini. Nah, ketika Sadi mengasih makan ya guys kepada Kanti, ini Kanti mau melepaskan, minta lepasin nih pasungannya gitu, atau kalau nggak gitu bunuh sekalian aku. Si Sadi sebenarnya nggak tega guys, cuman dia terlalu patuh sama Ndoronya. Akhirnya ya mau nggak mau ya nggak dihiraukan, akhirnya pergi. Dan di hari itu Ndoro Brotoseno pulang dari luar kota
dengan membawa kayak semacam daun yang tajam, lalu masuk ke ruangan ganti guys, dan mencambuk-cambuk dirinya sehingga mengeluarkan banyak darah. Kemudian si Sadi ini membawakan ayam hitam dan dicecer-cecerkan di ruangan ganti, sehingga tak lama kemudian banyak hewan melata menghampiri ganti guys. Dan next day-nya ini paling mengerikan ya. Si Brotoseno ini lagi-lagi mencambuk-cambuk dirinya dengan daun yang tajam sehingga menyebabkan keluarnya cipratan darah, yang dimana itu adalah ritual pemanggil hantu. Nah, di situ semalaman Kanti itu digerayai hantu ya guys, sehingga Kanti ini serasa udah stres tingkat tinggi, udah setengah gila, udah pokoknya nggak karu-karuan ya guys ya. Kemudian esok harinya si Sadi ini mengantarkan nasi lagi guys untuk sarapannya si Kanti. Tapi di situ Kanti udah sangat sakit sekali kakinya, sehingga minta tolong kepada Sadi untuk dilepaskan pasungan di kakinya. Tak lama kemudian Sadi melepaskan pasungannya karena kasihan dan membenarkan rambut Kanti, dan ditusukkan konde untuk merapikan rambut Kanti. Tapi ya, ini si Kanti ini mengambil tusuk kondenya dan menusukkan di urat nadinya ini. Niatnya sih mau mati sekalian daripada aku hidup seperti ini gitu kan ya. Terus ditusukkan di urat nadinya. Lalu si Brotoseno pun tahu, akhirnya mengambil kain dan menghentikan pendarahan di tangan Kanti. Kemudian si Sadi pun akhirnya dimarahin sama Brotoseno, dihajar, lalu sininya ditusukkan tusuk konde sehingga nancap di tembok segini guys. Karena si Sadi ini lancang, udah berani-beraninya kamu ngelepas pasungan tanpa seizin aku. Kemudian pindah di tahun 1970 ya, dimana di situ ada seorang parubaya yang bernama Nyi Kenanga, dan dia sedang menatap cermin untuk memandikan cermin pengilot kembar. Nah, di situ akhirnya si parubaya ini yang bernama Nyi Kenanga ini adalah anak buah dari Cokrokusumo ya guys ya, Ndoro Cokrokusumo. Akhirnya kan dia memandikan cerminnya dan ditanyain sama Ndoro Cokrokusumo, kenapa kamu mandiin cermin? Kan cermin kan benda mati, buat apa gitu kan ya. Nah, si Nyi Kenanga ini udah mengingatkan untuk pertama kalinya ya. Soalnya saya di cermin ini melihat tanda-tanda buruk buat Ndoro Cokrokusumo. Akhirnya ya si Ndoro Cokrokusumo ini kayak nggak percaya, tahil, apaan sih kamu, itu mitos, itu kayak udah nggak ada seperti itu, kayak gitulah pokoknya nggak percaya oleh Nyi Kenanga ini. Lalu kemudian pergi. Kemudian pindah di tahun 1970 juga, di keadaan si Ndoro Brotoseno ini guys. Di situ terlihat ada wanita cantik yang bernama Umah. Nah, dia itu digadang-gadang kalau nggak salah bekerja di sebuah hotel sebagai resepsionis. Nah, di sisi lain itu ada sekelompok antek-anteknya Cokrokusumo ya, yang lagi menjual barang pusaka ya. Nah, di situ Pulung sebagai anak dari Cokrokusumo, Karmila sebagai tangan kanan dari Cokrokusumo, satu lagi bodyguard yang siap menghabisi siapa aja yang mau mengganggu transaksi mereka. Nah, di situ dia lagi bertransaksi sama orang luar negeri yang digadang-gadang namanya Mr. Emon. Yang di situ akhirnya ya Mr. Emon menipu mereka
karena dia bilang kalau beli barang pusakanya cuman hanya buat koleksi. Nah kalau hanya buat koleksi itu kan bayarnya 2 kali lipat, tapi Mr. Emon nggak mau atas semuanya dan maunya bayar murah. Akhirnya Mr. Emon dibunuh oleh bodyguardnya. Kemudian Uma yang resepsionis hotel ini melihat kejadian tersebut dan lari menuju lift untuk kembali ke lantai 1. Nah, kemudian Uma ini sebelum masuk ke lift itu sudah ditangkap oleh antek-anteknya Cokrokusumo ya, dan disiksa. Akhirnya Pulung pun mengatakan, kalian urus saja, kalian berdua, Carmilla sama bodyguardnya itu, urus saja mayat Mr. Emon. Ini cewek ini, Uma ini, biar aku yang ngurusin. Nah, katanya Pulung seperti itu. Nah, niatnya Pulung ya seperti bapaknya ya, buah tak jauh jatuhnya dari pohonnya. Jadi ya mirip sih, mau memperkaos si Uma. Tapi di situ lagi-lagi si Uma matanya merah dan nembang lingsir wangi. Kemudian kepalanya pun dipegang gini lalu diponter gini ya sampai patah. Jadi kayak yang depan ini di belakang, yang belakang di depan, kayak muter gitu ya guys ya. Akhirnya si Pulung pun meninggal. Oke, kita kembali lagi ya ke episode selanjutnya, yaitu ke Brotoseno ya guys ya. Nah, di situ pas ketika Uma pulang itu bilang ke Brotoseno, maaf Eyang, maaf Abi, maaf Bapak, ibaratnya kayak gitu ya. Maaf Bapak, aku berangkat dari sini membawa masalah, pulang pun juga membawa masalah. Dan dia berkata, aku telah membunuh Pulung. Nah, si Brotoseno ini kan tahu kalau Pulung itu anaknya Cokrokusumo, sehingga Brotoseno ini menjadi khawatir untuk Uma ini. Takutnya nanti di tengah jalan atau dimanapun dia bisa saja celaka. Nah, tak lama kemudian ya, benar saja anak buahnya Cokrokusumo yang bernama Herman itu menghampiri Uma. Tapi sayang di situ Herman tidak menemukan karena Uma lagi bersembunyi. Akhirnya Herman pulang. Di keesokan hari Herman datang lagi guys, karena dia nggak kayak ibaratnya tak akan pulang sebelum misi berhasil, ibaratnya seperti itu ya. Jadi dia menunggu lagi. Ketika itu Brotoseno itu lagi luar kota dan si Uma ini lagi sendirian di rumah. Yang lagi pada waktu itu dia lagi menjemur cewek ya, menjemur batik. Kemudian si Uma ini didatengin sama Herman. Herman karena tahu, memantau dari kejauhan. Lalu si Uma ini didatengin dari Herman untuk membalaskan dendam atas kematiannya Pulung. Nah, kemudian ya si Herman ini menghajar habis-habisan si Uma ini, ditonjok sampai ngeluarin darah, terus dibanting, dipentalkan, dikepruk, apakan bos, pokoknya ibarat nyawa itu tinggal segini guys. Sebenarnya kan full segini, tinggal segini kan, udah tinggal 5 watt. Nah, di situ keadaan kepepet, keadaan genting. Akhirnya si Uma lagi-lagi nembang lingsir wangi, yang pada akhirnya si Uma mempunyai kekuatan. Dan kemudian Herman pun dilempar ya ke batik yang panas. Nah, scene berpindah lagi ke keadaan Cokrokusumo. Nah, Ndoro Cokrokusumo ini diingatkan kedua kalinya oleh Nyi Kenanga. Dia bilang lebih baik, alangkah lebih baiknya jika cermin pengilot kembar ini disatukan. Kan cermin pengilot kembar itu ada 2, yang satu di Ndoro Brotoseno, yang satu di Ndoro Cokrokusumo. Jadi jika disatukan itu jauh lebih baik. Scene berpindah lagi ke
1950 yang mana di situ Kanti lagi-lagi meminta tolong ya kepada Sadi untuk dibebaskan pasukannya. Kemudian Sadi nggak tega, dengan nggak teganya akhirnya membebaskan pasukan si Kanti ini. Kemudian dia akhirnya nekat ya untuk menggantungkan diri. Nah, si Bratasena ini tahu jika Kanti bunuh diri, akhirnya dia menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya, guys, dengan cara membelah perut si Kanti dan mengeluarkan bayinya. Yang bayi tersebut sekarang menjadi Umah. Jadi di sini ya, Umah itu adalah anak dari Cokrokusumo, anak kandung dari Cokrokusumo. Nah, kita berpindah lagi di tahun 1970 di Ndoro Cokrokusumo ya. Terlihat di situ Nyi Kenanga ini mengingatkan kembali, ini yang ketiga kalinya, supaya pengilot kembar ini disatukan karena udah ada tanda-tanda buruk yang ada di dalam cermin tersebut. Ya, lagi-lagi Ndoro Cokrokusumo tidak percaya hal mitos atau hal mistis seperti itu. Jadi selagi aku hidup, cermin pengilot kembar tidak akan bisa bersatu. Jadi ucapan seperti itu yang ada di mulut Cokrokusumo. Oke, kita lagi berpindah ke tahun 1970 ya guys ya. Dimana di situ Uma lagi ngobrol sama Bratasena ya, Ndoro Bratasena. Di situ terlihat Ndoro Bratasena udah sukses oleh usaha batiknya. Nah, si Ndoro Bratasena itu menceritakan asal muasal Uma ini dari mana, yang dimana itu siasat untuk membangkitkan kebencian terhadap Uma. Jadi Ndoro Bratasena ini menfitnah Cokrokusumo yang membunuh ibu kandungnya Uma, dan Cokrokusumo lah yang membuat semua ini menjadi tragis. Jadi ceritanya itu si Bratasena menfitnah Cokrokusumo dengan fitnaan dia mengambil ibunya, lalu dia menyiksa ibunya sampai ibunya stres sehingga gila. Kemudian dia pun yang membunuh ibu kandung Uma, sehingga Uma pun mempunyai dendam yang amat sangat besar ya. Dendamnya Uma itu amat sangat besar terhadap Cokrokusumo, karena salah satu cara untuk menghancurkan atau membunuh Cokrokusumo yaitu dengan darah dagingnya sendiri. Kalau dibunuh orang, mereka tidak akan pernah bisa membunuh Cokrokusumo. Yang bisa membunuh hanyalah darah dagingnya sendiri, yaitu Uma. Akhirnya Uma pun terpengaruh oleh fitnaan dari Bratasena dan dia menentukan takdir dia sendiri. Dia mengambil keris lalu menuju ke rumah Cokrokusumo. Tapi lagi-lagi di situ sebelum menemui Cokrokusumo, si Uma ini menuju ziarah dulu ya. Jadi pamit dulu ke ibunya, ke makam ibunya, terus bilang pokoknya nangis dramatis gitu ya. Terus kemudian lalu menuju ke rumah Ndoro Cokrokusumo. Tapi di situ sebelum menuju ke rumah Ndoro Cokrokusumo, tapi sebelum lanjut di sebelahnya itu tiba-tiba ada tanah yang bertulisan lagu Lengsir Wengi. Nah, di situ ketemu Sadi, guys. Dan Sadi berkata, "Aku yang bantu ibumu di masa dulu." Tapi Uma tidak begitu percaya ya, karena ini udah di daerah Cokrokusumo dan mengira Sadi adalah antek-anteknya Cokrokusumo. Akhirnya tak peduli atas hal itu, kemudian beranjak pergi dan akhirnya sampailah di rumah atau keraton Cokrokusumo ya guys ya. Nah, di sini akhirnya si Sadi lagi-lagi menghalangi Uma karena ini sangat berbahaya ya. Si Cokrokusumo ini kan bukan orang sembarang, tapi Uma nggak peduli apa yang terjadi. Pokoknya Uma ingin membalaskan dendam
yaitu membunuh Cokrokusumo. Dan karena berisik pertengkaran antara Sadi sama Uma ini, antek-anteknya Cokrokusumo pun datang dan mau menghabisi mereka berdua, tapi Sadi menghalangi. Lalu Uma disuruh pergi untuk menuju ke Cokrokusumo. Jadi yang melawan anak buahnya ini Sadi, anak buahnya ada 4 guys. Sadi sendirian di kelompok 4. Lalu si Uma ini lanjut ke kediaman Cokrokusumo. Jadi di situ ketemu dengan Cokrokusumo dan mau membunuhnya. Tapi bukan hal yang mudah untuk membunuh Cokrokusumo, guys. Dan di situ mau membunuh pun ditangkis, terus dihajar pun Uma, dibanting, terpontang-panting hingga mengeluarkan banyak darah Uma hingga sekarat ya. Yang pada akhirnya Uma nembang Lingsir Wangi. Dan di situ akhirnya ibunya pun ternyata itu Kanti ini kan ibunya Uma ya. Terus si Kanti ini keluar dari cermin pengilat kembar dengan gaun merahnya yang dipasangkan di masa lalu itu, dan kemudian membunuh semua antek-antek Cokrokusumo, lalu menghampiri Cokrokusumo dan membunuh Cokrokusumo, guys. Jadi seperti itu. Oke, pada intinya ya, di situ Kanti itu adalah ibunya Uma ya, yang mana dia disiksa dan dijadikan dedemit oleh Brotoseno. Jadi cermin lot kembar itu menjadi saksi bisu atas semua penderitaan Kanti dan menjadi tempat di mana munculnya Kanti yang sekarang disebut Kunti. Kunti yang lagi beranak. Maksudnya kan dia kan meninggalnya kan pas lagi mengandung. Jadi ya Kanti anak gitu. Dulu berhubung orang Jawa nyebutnya susah ya, kuntilanak gitu aja digabung kuntilanak. Sebenarnya Kanti anak, Kanti dan anak gitu kan, jadinya kuntilanak gitu, guys. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.